Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada Jumat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat iman yang masih menancap di qalbu kita. Karena dengan iman inilah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan iman inilah kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal ibadah kita selama hidup di dunia ini. Maka alhamdulillah, iman saat ini masih ada di dalam hati kita, sehingga kita masih bisa berbondong-bondong, beramai-ramai menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa salat Jumat. Insyaallah akan kita laksanakan pada siang hari ini. Kemudian salam beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya insyaallah di yaumil qiyamah nanti, ketika tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, maka atas izin Allah kita diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan mengajak kepada jamaah sekalian pada umumnya, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan untuk selalu berupaya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, di mana kaum muslimin yang berada di Mekah melaksanakan ibadah haji, dan sedangkan kita yang berada di luar Mekah, kita pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah Idul Adha atau Idul Qurban. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada hari ini kita semua beramai-ramai
kita semua berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia menyaksikan bagaimana ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan seorang anak, mendapatkan seorang anak, tapi ketika sudah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta anak itu agar dikorbankan. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira itu tidak akan dibiarkan saja mengatakan amanu, aku beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Kemudian ayat yang selanjutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa laya'lamanna al-kaadzibin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang sebelum kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu dalam kehidupan dunia ini terdapat beberapa bentuk ujian dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin. Shadaqallahu al-azim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 153 mengatakan bahwasanya kita manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ujian. Yang pertama, Allah akan menguji kita dengan wal khauf, yaitu dengan rasa takut. Dan kemudian kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Wal ju', kemudian kita diuji oleh Allah dengan kelaparan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat berani, tapi kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat takut. Dan takut inilah yang kebanyakan terjadi antara kita. Takut akan jabatan yang kita saat ini dapatkan, kemudian bilang takut kalau kita tidak dipandang atau dihormati oleh orang lain. Takut kalau kita sudah tidak punya apa-apa lagi, kita akan pergi kemana. Bahkan takut kalau besok kita tidak bisa makan akan seperti apa. Dan ini adalah bentuk ujian. Sedikit kata Allah, kita akan diuji dengan rasa takut, kemudian rasa kelaparan. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan rasa lapar. Sudah kita lewati lapar selama 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan. Kan tetapi masih banyak juga di antara kita yang tidak menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan. Artinya benar-benar takut dia tidak bisa makan. Artinya tidak takut kepada Allah. Dan takut yang paling baik adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut terhadap hal-hal yang belum terjadi, karena ini adalah takut yang menjadi ujian bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian yang selanjutnya adalah minal ambal, yaitu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ujian di dunia ini hanya sifatnya sebentar. Manusia itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah ingat kepada Allah. Segera bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kata kuncinya. Apakah kita akan didiamkan saja mengatakan amanu kata Allah, sedangkan kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita tidak punya harta, maka bersabar. Kata ayat yang terakhirnya adalah wabasyiris sabirin. Tapi masih ada ujian lagi kata Allah,
wal anfus, yaitu dengan kekurangan jiwa. Dan inilah pelajaran yang bisa kita ambil dalam hari raya Idul Qurban atau Idul Adha ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang sayang-sayangnya kepada anak tercintanya, tapi kemudian untuk dikurbankan, diminta oleh Allah untuk dikurbankan, sehingga Nabi Ibrahim merelakan karena ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim sadar bahwasanya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesungguhnya kita adalah berasal dari Allah, maka dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah. Ini adalah kisah di mana sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sahabat terakhir pada saat itu. Suatu ketika ada seorang musafir sedang berjalan di atas padang pasir yang sangat tandus. Kemudian sang musafir ini merasa kehabisan bekal, air minum sudah habis. Kemudian dia sedang berada di padang pasir yang sangat luas. Bingung mau mencari bantuan ke siapa, karena dilihatnya tidak ada rumah, tidak ada siapa-siapa yang bertemu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah kehabisan bekal. Kemudian berjalan terus bersama musafir ini. Melihatlah sebuah tenda atau gubuk. Kemudian dia masuklah ke dalam rumah tersebut, tenda tersebut. Kemudian sang musafir mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata di dalam rumah itu ada orang. Dan orang itu dalam keadaan kakinya buntung dan tidak punya tangan, dan kemudian buta. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Wahai fulan, sesungguhnya dengan apa lagi kau akan bersyukur kepada Allah? Kakimu sudah tidak punya, tanganmu putus, kemudian matanya buta. Kemudian orang ini menjawab, saya masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Lantas engkau dengan siapa tinggal di tempat ini? Saya punya anak laki-laki, dari tadi dia pergi dan belum balik sampai saat ini. Tolong carikan, siapa tahu kau bertemu dengan dia. Kemudian sang musafir ini mau minta bekal, tapi malah disuruh mencari anaknya. Kemudian pergilah sang musafir ini mencari anaknya. Dilihatnya sekitaran padang pasir yang sangat panas. Kata sang buta ini, tidak ada lain lagi, kalau ada anak laki-laki di situ, itulah anakku, karena tidak ada orang lain selain kami yang tinggal di sini, kata sang buta ini. Dan kemudian bertemulah sang musafir ini dengan anak laki-laki tersebut. Akan tetapi anak ini sudah digerogoti oleh singa, sudah dimakan oleh singa. Dan kemudian, di mana aku akan bercerita kepada bapaknya kalau sudah seperti ini? Dia sudah buta, tangannya buntu, kakinya nggak ada. Dan kemudian pulanglah, masuk lagi ke rumah tersebut dan mengatakan, dia masuk dan kemudian dia bertanya kepada sang buta ini, wahai fulan, kau tahu tidak kisah Nabi Ayub? Kau tahu tidak Nabi Ayub sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 20 tahun penyakit kusta, 20 tahun dia diuji ekonominya, 20 tahun dia diuji, dan dia anaknya 12 meninggal semua. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ya, saya tahu Nabi Ayub. Terus gimana? Wahai fulan, anak kamu saya sudah ketemu tapi sudah dimakan oleh singa. Alhamdulillah, ucap sang buta ini. Masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Sebenarnya orang ini siapa? Sang musafir ini makin bingung. Alhamdulillah anak saya satu meninggal, dan dari dia selama saya hidup dia yang merawat saya. Kalau anak saya baik, soleh, maka dia akan masuk surga terlebih dahulu, dan dia akan menunggu saya menyusul nanti. Kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia dibimbing mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dan kemudian meninggal pula sang buta ini. Waduh, harus bagaimana saya ini sang musafir? Saya sudah kelelahan jauh mencari minum, nggak dapat. Tiba-tiba saya dapat di tempat ini, orangnya meninggal juga. Kemudian dia keluar minta bantuan, berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada orang lewat mau membantunya. Dan kemudian ada segerombolan para penunggang kuda, dan sepertinya adalah pasukan kerajaan. Kemudian
wahai fulan dipanggil, dan kemudian berhentilah si tukang penunggang kuda ini dan ada apa? Ini saya di rumah ini ada orang meninggal. Siapa? Kemudian penunggang kuda ini melihat, nggak tahu, saya nggak kenal, kata saya. Dibukanya jenazahnya. Masya Allah, diciumnya jenazah itu sama para penunggang kuda pasukan kerajaan. Kau tahu tidak ini siapa? Ini adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah itu adalah sahabat Nabi yang terakhir, yang ketika waktu terjadi pergantian pemimpin atau khalifah pada saat itu, dia ditunjuk menjadi seorang hakim. Dia tidak mau karena dia takut kalau nanti tidak bisa adil dalam memberikan pengadilan, dan dia lebih mengasingkan diri berada di tempat padang pasir yang sangat panas. Dan kemudian diciumnya jenazahnya dan diceritakan, alhamdulillah maka musafir tadi saya bertemu dengan ulama besar. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahumullah, karena kita bukan nabi, karena kita bukan rasul, maka ujian kita tentu ujian yang masih bersifat dengan yang insyaallah yang masih ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan orang-orang yang kata Allah, wa basyyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka insyaallah mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفي كل مكان وكل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم لأجل يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.